kepala sekolah nampar siswa yang ketahuan merokok dan kepala sekolahnya dinonaktifkan oleh gubernur. Gimana ceritanya? Ini berita nih. Viral protes kepala sekolah tampar siswa merokok, 630 siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Banten mogok sekolah. Gimana bisa gitu? Ya. Bukankah kalau kepala sekolah itu, dia sebagai pemimpin tertinggi sekolah, ada pelanggaran, memang harus negur itu. Ya. Ada peraturannya dalam Permendikbud. Gini. Permendikbud nomor 64 tahun 2015. Pasal 5, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Semua dilarang merokok. Terus ada yang merokok. Apa tugasnya kepala sekolah? Kepala sekolah wajib menegur dan atau mengambil tindakan jika ada pelanggaran. Oke, sekarang ditegur. Oke. Taruhlah dia bilang ditampar. Sebenarnya kalau saya dengar videonya Bu Kepala Sekolah itu nggak nampar ya, cuman nggak sakit lah ya itu. Lebih banget tuh siswa yang melaporkan. Oke lah, kalau ada keberatan dengan kepala sekolah menegur Anda, bagaimana kalau kepala sekolah menegakkan aturan? Ini dendanya 50 juta. Gimana sih kamu itu kepala sekolah cuma ngingetin, ya nggak sakit lah. Lapor ke orang tua lapor ke polisi, lebih banget sih. Bagaimana kalau kepala sekolah dengan dukungan kami semua para guru menegakkan aturan? Anda melanggar merokok di sekolah, denda 50 juta. Mau Anda? Ya, jadi janganlah. Lagi pula ini nggak masuk akal. 630 siswa membela temannya ketahuan merokok. Siapa yang menggerakkan? Sampai bikin panduk begini. Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengsarkan. Loh, ini berarti ada yang punya kepentingan melengsarkan kepala sekolah. Siapa ini aktornya ini? Harus diusut tuntas ini menurut saya. Peristiwanya sudah berlalu. Penonaktifan kepala sekolah sudah dicabut, tapi urusan belum selesai. Dan Anda ingat ya, 630 siswa ini, saya khawatir perusahaan manapun sudah menandai. Kalau ada di CV-nya, alumni SMA ini, lulusan tahun 2026, 2027, 2028, berarti Anda terlibat di sini. Bagaimana kalau mereka sampai nandai-nanda? Kok bisa Anda membela yang salah? Harusnya Anda membela yang benar. Coba, siswa, camkan ini ya.